publik bisa bertanya, jangan sampai proyek tersebut adalah tempat untuk mencuri uang. Jangan sampai proyek tersebut tempat untuk mencuci uang. Pemda harus meluruskan pikiran publik. Mengapa Pemda dan DPRD takut terhadap kontraktor? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Ya, jumpa lagi bersama channel Akar Rumput, channel inspirasi. Dan kali ini sekali lagi kami akan mengulas tentang persoalan Gor Wonobobo. Pada video sebelumnya kami mendapatkan kritikan yang cukup tajam, dan kami harus mengakui bahwa ada ketidakcermatan dalam mengulas persoalan tersebut, sehingga kami terpaksa menarik kembali video tersebut agar sekiranya informasi atau hal-hal yang kami narasikan memiliki nilai edukasi, mengangkat hal-hal yang objektif dan rasional, sehingga sesuatu yang tidak cermat harus kita perbaiki. Dan Akar Rumput menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pikiran-pikiran positif, sekalipun dengan cara-cara yang cukup keras. Itu justru memicu kami untuk terus menyampaikan suara-suara Akar Rumput. Kembali pada persoalan Gor Wonobobo, berbicara tentang masalah pembangunan Gor Wonobobo atau area lintasan pacuan kuda di bawah kaki Bukit Wonobobo, kita tidak bisa berhenti pada persoalan bahwa hari ini proyek tersebut mandek, macet, dan menyedot APBD Ngada sebesar 8M. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih penting, jauh lebih seksi, dan yang jauh lebih urgen. Saya ingin mengulas tentang persoalan tersebut dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah proyek tersebut relevan dengan program-program yang tertuang dalam 7 agenda prioritas pembangunan? Proyek tersebut dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Ngada dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Di dalam RPJMD tersebut termuat 7 agenda pokok atau 7 prioritas pembangunan Kabupaten Ngada yang akan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya 1 tahun setelah ada RPJMD, pembangunan proyek tersebut dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Di dalam nota keuangan yang tertuang dalam RAPBD tahun 2017, total anggaran untuk 7 prioritas pembangunan di Kabupaten Ngada sebesar 323,9 miliar. 7 prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tersebut memuat 40 program atau 40 item program yang akan dijalankan di tahun 2017. Apakah proyek tersebut merupakan salah satu program dari 40 program yang ada di tahun 2017? Mari kita lihat uraiannya. Prioritas 1, melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, yaitu jalan, air bersih, dan listrik. Prioritas pertama ini memiliki program sebanyak 5 item dengan anggaran sebesar 204 miliar rupiah. Proyek GOR jelas-jelas tidak termasuk dalam prioritas 1, karena prioritas 1 hanya berbicara tentang jalan, listrik, dan air. Hasilnya pun tidak jelas. Di kesempatan berikut kami akan mengulas tentang bagaimana capaian pembangunan infrastruktur. Sekarang kita masuk prioritas kedua. Prioritas kedua adalah meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, koperasi, dan pariwisata.
Ini hasilnya juga tidak jelas, capaiannya tidak jelas, parameternya apa, padahal tiap tahun anggarannya besar. Pada tahun 2017, nilai anggaran sebesar 17 miliar lebih dengan program sebanyak 8 item. Lagi-lagi Gor Wolobobo tidak masuk di sini, tidak tercover di sini. Sekarang prioritas ketiga, melakukan penataan dan pengembangan masyarakat perkotaan dengan 7 program kegiatan. Artinya prioritas ketiga itu berbicara tentang penataan kota. Ini juga hasilnya tidak jelas, parameternya apa, ukurannya apa, tidak jelas. Sementara nilai anggaran untuk tahun 2017 saja sebesar 8,2 miliar. Nah, pembangunan Gor Wolobobo jelas tidak masuk akal jika bertujuan untuk menjawab prioritas 3 ini. Masuk ke prioritas 4, mengembangkan kualitas pendidikan dan SDM yang cerdas. Prioritas 4 ini ada 3 program kegiatan. Kita juga tidak tahu wujudnya itu seperti apa. Sementara nilai anggaran sebesar 14,2 miliar. Lagi-lagi prioritas keempat ini juga tidak mengcover pembangunan gedung Gor Wolobobo. Untuk itu kita masuk ke prioritas kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Tahun 2017, prioritas kelima ini sebanyak 8 program dengan anggaran sebesar 63,7 miliar rupiah. Dengan anggaran yang sangat bombastis, 60-an miliar. Hari ini kita sulit mengukur dunia kesehatan kita di Kabupaten Ngada karena semua serba tidak transparan. Nah, prioritas kelima ini juga tidak mengcover urusan Gor Wolobobo. Kita masuk prioritas keenam, penanggulangan bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Ini jelas pembangunan Gor Wolobobo itu bukan merupakan program dari prioritas ke-6 ini. Nah, di tahun 2017, prioritas ke-6 ini memiliki nilai anggaran sebesar 2,2 miliar dengan program sebanyak 3 jenis kegiatan. Prioritas pembangunan ke-7, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis dengan jumlah program di tahun 2017 sebanyak 6 item. Lagi-lagi kita tidak tahu wujudnya itu seperti apa, tetapi menyedot anggaran sampai 13,6 miliar di tahun 2017. Jika kita lihat prioritas ke-7 ini, sulit untuk kita katakan bahwa proyek Gor Wolobobo merupakan salah satu program dari prioritas ke-7. Dari prioritas pertama sampai dengan prioritas ke-7, ternyata proyek Gor Wolobobo tidak tercover di sana. Sangat tidak masuk akal. Pertanyaannya, dari mana asal-usul proyek tersebut? Mungkin ada yang menjawab bahwa sudahlah, berhenti bahas. Proyek tersebut memang tidak termasuk dalam 7 agenda pokok, tetapi dia ada. Sehingga kalaupun ulas dari awal sampai akhir tentang prioritas pembangunan di Kabupaten Ngada, akan kelihatan bahwa proyek tersebut jelas tidak masuk akal. Tetapi proyek tersebut itu adalah program yang bukan menjadi prioritas. Ini jawaban yang paling konyol. Bukan program prioritas, tetapi nilainya sampai 8M. 2017 5, sekian M. Artinya bahwa jika dia bukan program prioritas, nilai anggarannya itu harus jauh lebih kecil dari program prioritas. Nilai proyek tersebut 5 miliar lebih, sementara ada program prioritas yang anggarannya di bawah dari 5M. Karena jawaban tersebut tidak masuk akal, maka kita harus bertanya lagi, dari mana asal usul proyek tersebut? Jangan sampai asal-usul proyek tersebut dari hobi 1-2 orang elit
atau 1-2 orang pejabat kemudian memaksakan bangun itu lintasan pacuan kuda karena ada 1-2 orang yang hobi untuk joki kuda, sehingga mengabaikan aspek kepentingan umum dan kebutuhan publik.